Kesadaran masyarakat di sini tuh memang jauh dibandingkan negara-negara maju, contohnya Malaysia. Indonesia terserah, suka-suka kalian semua. Kalian mau keluar, mau enggak, terserah. Gak usah banyak gaya kalian gitu, gak usah banyak gaya kalian. Baru sekarang berhenti kalian jadi dokter, berhenti kalian jadi dokter dan jangan makan gaji dari pemerintah lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar ya teman-teman? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezeki pastinya guys. Oke, ini adalah hari raya keempat dan aku masih memakai baju raya lagi. So ini adalah baju batik kan. Ini batik Malaysia, jadi ya lembut kayaknya. Kemarin sudah pakai batik Indonesia dan sekarang pakai batik Malaysia pula guys. Oke, comel tak ya? Kunjung mengunjungi ya, masih seperti layaknya hari raya sebelumnya ya, tapi mungkin berkurang lah. Adakah teman-teman masih berhari raya ya? Sebab ini kan masa-masa PKP, masa-masa PSBB. Jadi bolehkah Anda berhari raya di rumah saudara ataupun rumah kawan-kawan ya? Aku rasa kalau di kampung sini guys itu masih ada. Kalau di Malaysia kan dengar cerita di sana satu kumpulan tak melebihi 20 orang, betul tak? Dan tidak boleh merentasi ke negeri lain, betul. Dan ya yang penting itu kita harus selalu jaga kebersihan ya, selalu cuci tangan lah, hampir kerap cuci tangan, dan kalau keluar tuh harus pakai mask dan selalu pakai spek mata lah kalau boleh kan. Jadi kalau keluar tuh kena hati-hati, amalkan social distancing ataupun perjarakan sosial ya. Jadi semoga aja kita selamat dari wabah ini guys. So sekali ini aku akan share salah satu video yang dimana orang ini adalah salah satu pegawai medis ya kelihatannya, dan dia ini kelihatannya sudah merasa capek ataupun merasa penat ya dengan keadaan kondisi yang sekarang ini. Sebab di Indonesia sekarang ini ramai orang yang keluar, ramai orang yang berhari raya lah, mungkin ramai orang yang pergi shopping dan lain sebagainya. Mungkin ini memang sesuatu kebutuhan ya, tapi ya kita harusnya sadar kan, harusnya sadar dengan keadaan, harusnya sadar dengan kondisi yang sekarang ini, yang kita tak boleh keluar rumah sepatutnya lah. Jadi kita sama-sama tengok dulu videonya seperti apa guys. Nanti kita akan baru komen dan kalian boleh komen di bawah juga guys. Jadi terima kasih yang sudah ngeklik video ini dan terus support channel Bang Ray. Terima kasih. Oke guys, kita akan sama-sama tengok ya. Videonya ini berdurasi 3 menit lah. Ini sepertinya adalah salah seorang tenaga medis yang keluar di atas jalan dan tak tahulah dia menyuarakan apa ya. Kita sama-sama tengok. Play. Kami capek. Ekuador. Kami capek, letih ya. Sambil membawa ini ya, tangki untuk isi disinfektan. Dia menyuarakan bahwa dia ini sudah capek menghadapi ini ya, mungkin ya. Sebab kita bisa tengok sendiri kan di jalanan ini begitu ramai, macam hari-hari biasa sebenarnya. So di sini dia tulis apa nih? Indonesia terserah. Dia dengan berpakaian lengkap menggunakan PPE. Saya mewakili dan saya sangat respect dengan rekan-rekan dari rekan-rekan medis, bahwasanya rekan-rekan medis. Indonesia terserah, suka-suka kalian semua. Kalian mau keluar mau enggak terserah. Karena apa? Hari ini di Indonesia sudah lebih dari 1.000 orang yang terpapar corona. 1.000 orang terpapar. Segala upaya pemerintah tidak diindahkan oleh warga masyarakat. Sehingga para medis, khususnya para medis, sampai mengeluarkan Indonesia terserah. Mereka sangat capek Pak. Mereka sangat capek. Terutama juga dari rekan-rekan TNI Polri. Mereka berjaga sampai ada kejadian di Surabaya kemarin. Ya kan, kita udah tahu viral semuanya. Apa yang akan dibuat oleh Indonesia kalau Indonesia terus seperti ini, Indonesia akan seperti Ekuador. Mayat bergelimpangan terkena corona. Terus apa? Ekuador. Kesadaran masyarakat.
Ayolah, jangan tambah lagi penderita corona. Tetap diam di rumah. Apa yang diberikan oleh pemerintah, bantuan BLT, jangan dibuat untuk foya-foya beli jajan. Ya, betul, ini betul. Baju apa itu? Ada dapat bantuan sembako, Yeah. dijual, Oke. dibelikan baju. Padahal kita tahu bahwasanya bantuan pemerintah itu untuk menanggulangi dampak kelaparan. Nah, Orang benar. susah makan, diberi seperti tapi dijual untuk beli baju. Penting mana baju dengan sembako? Penting mana baju dengan perut? Tolonglah masyarakat semuanya dipahami. Ikuti anjuran pemerintah. Tidak akan ada pemerintah yang akan membunuh rakyatnya. Demikian, Betul. Pak. Nah, ini aku setuju ya. Oke guys, itu ya video daripada tenaga medis ini. Dia menyuarakan para rekan-rekannya lah. Mungkin dia sudah capek dengan keadaan yang sekarang ini ya. Dan dia di situ kan dia tulis Indonesia terserah, dan dia bilang juga terserah suka-suka kalian ya, mau keluar mau kemana itu terserah, yang penting jangan sampai seperti Ekuador ya, terkena virus banyak ya dan akhirnya bergelimpangan. Jadi harapannya ini salah satu suara daripada tenaga medis yang memang sudah capek ya mungkin ya, dan tiap harinya itu harus mengurus korban-korban ataupun mangsa yang kena COVID-19 ini. Jadi ya itu kalau pandangan aku sendiri sih ya boleh dikatakan memang capek ya dengan keadaan seperti itu. Sebab kita bisa tengok sendiri ya, kedegilan rakyat Indonesia ini di atas rata-rata menurut aku sih. Sebab dia memang untuk mengatur sesuatu bangsa ini memang sangat sulit ya. Apalagi ini Indonesia bro. Kita bisa tengok, patutnya kita contoh negara seperti Malaysia itu memang dia patuh kan. Ya itu semua tergantung kepada masyarakatnya sendiri, kepada kita sendiri sebagai rakyat ini sebenarnya. Tapi kita bisa boleh contoh lah negara-negara maju lainnya ya, di mana dia cara menangani COVID-19 ini. Dan semua itu tergantung kepada diri masing-masing sebenarnya, antara sadar ataupun enggak dengan adanya wabah ini guys. Tenaga medis tadi juga bilang ya, memang di Indonesia sekarang ini dapat bantuan, dapat BLT, dapat duit cash, dan dapat sembako juga. Tapi ada juga orang yang jual sembako tersebut dan akhirnya dia membeli baju dan shopping ya. Bapak itu cakap lah, saya tak tahu kepastiannya seperti apa. Yang jelas bapak itu menyuarakan kemarahan beliau mungkin. Nah, ini cukup wajar sih bagi aku ya, sebab ya kalau kita tengok kan betapa letihnya para frontliner garda terdepan ini, dan tiap hari dia harus menangani ataupun berdepan dengan virus ini guys. Jadi mungkin ini salah satu suara beliau lah. Jadi semoga aja rakyat ini sadar dengan adanya COVID-19 ini. Dan di sini ada lagi guys, ini ada salah satu video yang ibu-ibu ini merasa tidak terima dengan adanya hashtag Indonesia terserah. So apa tanggapan ibu ini, kita sama-sama tengok videonya guys. Oke, kita play sama-sama ya. Aku sudah berapa hari ini ya aku melihat ya ada tagar dari kedokteran ya, dari pihak rumah sakit tenaga medis ya. Terserah kalian Indonesia, kami lepas tangan. Terserah kalian Indonesia, kami tidak peduli. Terus ada lagi tagar dari Padang Sumber ya. Oh Padang, suka-suka kalian, kita udah capek. Begini ya. Oke. Begini ya. Iya ya bu. Aku sendiri ya dari masyarakat sipil ya. Gak usah banyak gaya kalian gitu. Gak usah banyak gaya kalian. Baru sekarang jadi payah kalian itu, tenaga kalian dipakai berlebih begitu dari sebelumnya gitu. Kalau kalian rasa menyerah, nggak mau mengurus masyarakat lagi sebagai medis ya, berhenti kalian jadi dokter, berhenti kalian jadi dokter, dan jangan makan gaji dari pemerintah lagi kalian. Stop, buang alma mater kalian itu. Dengan cara kalian membuang alma mater itu, kalian nggak makan gaji, kalian bebas, nggak ada lagi tuntutan dari masyarakat begitu. Makanya kalian sebagai dokter pakai ini.
Indonesia ini jangan suka komplain kalian sama masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ini memang bandel begitu. Dari dulu seperti Memang itu. bandel. Kalau kemarin ini masyarakat Indonesia ada butuh bantuan begini begitu dari pihak-pihak medis, kalian perlakukan seperti apa? Pakai BPJS memang kalian bisa terima semuanya. Kalian permasalahkan. Sekarang ada aturan dari pemerintah, kalian dipilih sebagai garda terdepan begitu. Kepake tenaga kalian berlebih sedikit. Ngeluh-ngeluh kalian. Hai, medis, pakai ini. Jangan makan gaji aja. Kalau rasanya nggak sanggup jadi dokter dan mengurus masyarakat rakyat Indonesia ini ya, dalam situasi pandemik sekarang ini, berhenti aja, lepas sama mater kalian, jangan makan gaji kalian. Usaha bisnis lain kali di luar sana. Gak usah jadi dokter. Kalau hidup kalian tuh hanya mengeluh, mengurus masyarakat yang lainnya memang masih membandel. Kalian jangan lupa ya, Indonesia ini ciri khasnya memang seperti itu. Memang seperti itu. Jangan mengeluh, aku jadi benci, jadi kesel aku melihat postingan begini ya. Oh, ini meme-meme seperti ini ya. Indonesia terserah kalian, Indonesia suka-suka kalian. Dan sampai aku melihat ya, aku sendiri orang Padang ya. Aku berani bilang aku orang Padang, aku nggak takut ya. Orang Padang ibu ini. Ya, apa semua begitu ya. Aku nggak takut. Tidak ya. takut dia bilang. Aku orang Padang sendiri, aku melihat ya. Padang suka-suka kalian. Kita udah capek katanya. Suka-suka kalian. Kami lapane. Gitu, itu kata-katanya. Bahasa Padang. Terus terang aku sangat kesal loh. Terus ngapain aja kalian? Kebetulan kalian terpakai sekarang tenaga kalian itu sebagai garda terdepan begitu. Baru berapa bulan aja udah mengeluh. Kan kemarin ini rakyat Indonesia menderita banget. Begini begitu, kalau nggak ada uang nggak bisa berobat. Kemana kalian? Apa yang kalian lakukan? Sekarang udah diutamakan kalian sebagai garda terdepan. Baru berapa bulan aja tenaga kalian udah kayak mau mati kalian. Dan kalian suka-suka ngomong seperti itu. Pakai otak kalian sebagai dokter. Kalau nggak mampu mengembani tugas seperti itu, mundur aja kalian jadi dokter. Lepas sama mater kedokteran kalian. Dan jangan makan gaji lagi. Ngerti kalian? Kesel aku sama dokter seperti itu. Benci aku. Benci pula. Oke guys, itu aja ya daripada ibu-ibu ini. Inilah, ini macam ada pro and kontra ya. Jadi ada tak terima dengan adanya hashtag Indonesia terserah, dan ada juga yang menyuarakan hashtag Indonesia terserah. So, apa pandangan kalian guys? Kalian boleh komen di bawah ya, sama ada ibu ini betul ataupun sama ada frontliner ini betul. So, kalau bagi aku sendiri ya, patutnya kita ini mencontoh negara yang sudah maju dan mencontoh negara yang sudah sukses ataupun berjaya menangani COVID dan semakin drop. Tiada lagi case baru yang begitu banyak ya. Kalau di Indonesia sendiri kita bisa tengok kan, case ini semakin meningkat guys, semakin meningkat dan meningkat. Semoga aja case ini tak meningkat lah, semoga aja ya. Amin amin ya robbal alamin. Tapi untuk pandangan aku guys, untuk ibu ini tuh ada betulnya juga dia cakap seperti itu kan. Kalau suruh mundur para frontliner tuh aku rasa tak sepatutnya lah. Nanti kalau semua mundur, nanti mengundurkan diri, nanti macam mana, siapa yang urus kan? Sebab untuk menjadi seorang frontliner ini pun kena belajar yang tinggi, tahu tata cara tenaga medis macam mana kan. So ibu ini menurut aku sih kasar sedikit lah ya. Kalau untuk bahasanya itu kasar sedikit, tapi mungkin itu adalah salah satu luapan ataupun kemarahan seorang rakyat sipil, yaitu rakyat ya. Dan ada baiknya orang keluar nih sebenarnya, tapi keluar itu kalau dengan ada tujuan, seperti keluar nak pergi kerja, keluar nak berniaga ya, yang jelas itu keluar untuk mencari nafkah lah. Tapi yang keluar pergi saja ataupun just keluar jalan-jalan, itu aku rasa tak penting kan. Apalagi berkumpul satu kerumunan yang begitu ramai, dan itu adalah salah satu penyebab penyebaran COVID ini semakin cepat ya. Dan untuk berhari raya itu pun mungkin sah-sah saja sebenarnya, tapi kan kita harus ikut SOP ataupun protokol daripada pemerintah Indonesia itu sendiri kan. Kita sebenarnya harus selalu ikut, sebab takkan pemerintah nak bunuh kita kan, seperti frontliner tadi cakap seperti itu. Tak mungkin pemerintah menjerumuskan kita, istilahnya seperti itulah. Jadi kita harus selalu ikut SOP lah. Dan ibu tadi pun cakap ini Indonesia,
Indonesia orangnya bandel. Ya itu pun betul juga sebenarnya dia cakap seperti itu kan. Sebab memang menurut aku sih kesadaran masyarakat di sini tuh memang jauh dibandingkan negara-negara maju. Contohnya Malaysia. Itu memang jauh, kesadarannya itu jauh lah menurut aku. Mungkin di sini tidak ada denda ataupun hukuman ya bagi orang yang melanggar PSBB ini. Seperti di Malaysia kan kalau melanggar PKP itu hukumannya pun cukup berat dan itu dendanya juga cukup banyak kan. Mungkin dengan adanya seperti itu masyarakat akan sadar guys, sadar dan akan jera mungkin. Tapi kita tak boleh juga salahkan masyarakatnya, sebab kadang kalau kita duduk di rumah kita nak makan apa sebenarnya? Ya ada sih bantuan-bantuan daripada pemerintah Indonesia itu ada sebenarnya. Berapa saya pun tak pasti, saya pun tak dapat kan, tapi tak tahulah orang-orang. Sebab bantuan ini ditujukan kepada orang-orang yang boleh dikatakan itu kurang mampu lah. Itu memang dapat 600.000 atau tak berapa macam itulah. Itu mungkin dalam 1 bulan ke berapa, saya tak pasti sebenarnya, saya tak pasti. Kalau kalian tahu boleh komen kat bawah ya. Jadi untuk masyarakat sendiri itu memang harus keluar juga sebenarnya, sebab yang berniaga dan cari makan di luar macam mana kan, contohnya ojek online dan ya banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di luar rumah. Saya pun bingung sebenarnya nak komen apa, sebab di sisi lain itu ada betulnya, di sisi lain juga ada betulnya juga. Jadi macam mana guys? Kalian komen aja di bawah macam mana pandangan kalian terhadap isu-isu yang seperti ini. Apa kita harus berdamai dengan adanya corona ini? Ya itu tak tahu, kita tunggu aja pemerintah ataupun kerajaan umumkan seperti apa guys. Dan untuk frontliner tadi pun ada betulnya juga, sebab kan dia merasa capek. Kalau contoh lah, aku sendiri kalau jadi frontliner kan, aku bertungkus lumus di hospital dengan memakai PPE ataupun APD yang begitu komplit. Kalian tak bayangkan kan betapa panasnya selama 8 jam bahkan lebih kita harus memakai plastik itu, dan betapa panasnya kan. Dan tiap-tiap hari kita berdepan dengan itu terus, dan kita juga rentan kan akan dampak ataupun terkena virus tersebut. Bahkan di Indonesia sendiri ini ramai dokter yang sudah wafat disebabkan oleh virus ini guys. Jadi wajar jika frontliner ini mengeluh ataupun menyuarakan hashtag Indonesia terserah. So ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini guys. Inilah salah satu perkongsian ya di Indonesia seperti apa, dan Indonesia sekarang ini ya seperti ini guys. Semoga aja kita semua ini dijauhkan dari wabah ini, dan semoga aja bumi ini kembali seperti sedia kala guys. Amin amin ya robbal alamin. So see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.